siapa? Musa. Dia suku Lewi. Gitu loh. Kok nggak boleh setelahnya ada Lewi yang berkuasa? Ini apa namanya rasis? Rasis dari Yehuda gitu. Setelah Musa Kok kan nggak boleh? Kok nggak boleh? Ya? Musa kan Raja Saul dari Benjamin. Kenapa nggak dari Benjamin, Pak? Iya, pokoknya terserah Tuhan loh. Gimana sih? Rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Di Yesaya itu. Nggak ada nyambungnya, Pak. Nyambung lah, kecuali ranah Tuhan kita ambil gitu. Sekarang begini Pak ya. Sekarang begini Pak ya. Yang jadi masalah begini Pak. Ketika zaman Ishak, ya, zaman Ishak punya anak Yakub. Yakub memperanakan 12 anak. Itu saat 12 anak itu kan ribut, bermasalah. Yusuf dijual. Yusuf dimasukkan ke sumur. Iri. Sebenarnya 12 suku ini saling iri gitu. Kemudian ada tulisan juga di raja-raja Yehuda, hanya Yehuda yang ada, sisanya hilang tak kemana. Murka Tuhan padahal di situ, di raja-raja. Kan pernah kita bahas dulu pada David. Iya. Tapi kan Pak Tristan masa nggak paham ketika dijelasin di situ? Saya paham itu selatan dan utara. Oke, no problem gitu. Saya di sini no problem. Cuman di sini ketika Tuhan, bahkan di Galatia juga, bahkan di kitab yang lain juga ada yang namanya orang Samaria ya. Di Yohanes 4, kemudian di Galatia juga ada orang Asyur, kemudian macam-macam. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah ini ya Pak David. Kalau Tuhan memilihnya dari Lewi, ini kok yang kepanasan Yehuda? Nggak ada lah Pak. Masa di dalam Alkitab ada tulis Yehuda kepanasan Pak? Kan nggak ada Pak. Makanya kan sampai sekarang mereka nolak. Yesus itu raja. Karena kan memang bukan dari Yehuda Pak. Waktu balik dari dari pembuangan Babel kan cuma 2 suku Pak. Iya. Yehuda dan Benjamin. Iya, ditambah, saya paham. Jadi tulisan iya, tapi yang dikatakan Lukas 1:5 itu berarti masih ada keturunan Harun nih yang lepas dari pandangan pengenuh di kitab raja-raja. Kan kalau kita membaca yang balik dari pembuangan Babel itu kan suku Yehuda, kemudian Benjamin dan sedikit orang Lewi, dan juga ada suku Lewi Pak. Nah makanya mereka yang diam di bagian selatan yang sekarang ini disebut Yerusalem, Yudea. Makanya kan kalau kita membaca orang-orang selatan itu kan mereka nggak mau gaul dengan orang utara Pak. Paham, karena orang utara dituduh tidak memasukkan orang Asyur ke sana kan, dan Raja Ahab telah Abodazara ribet kan, udah nggak murni. Iya, nggak murni lagi konon katanya mendiskreditkan. Artinya kan Paulus masih keturunan Benjamin kan pulang Pak. Bentar dulu. Jadi bukan masalah ke situnya nanti, ini melebar. Ya, Maksud saya di zaman Ishak, ya, di zaman zaman Yakub itu aja berantem ini, saudara. Udah berantem. Saya pernah dialog sama kawan saya Yahudi di Facebook dulu. Iya bro, sekarang udah mualaf dia. Ya, ya bro, dia tuh masih Yahudi ya. Gue juga bingung nih. Dari zaman dulu juga suka berantem, gitu. Memang suka berantem nih suku nih, iri-irian gitu. Makanya ketika Yesus memang faktanya orang-orang menurut saya ya faktanya dia berkata masakan pula Mesias itu anak Daud, sedangkan ia menyebutnya Tuan. Tuan dari 12 suku itu siapa Pak? Kohen siapa Kohen? Kohen siapa? Di situ kan Kohen itu kan itu bagian dari keimamatan kan? Orang iya Lewi. Tahu saya, kebanyakan Lewi. Ketemu. Tapi kan setelah itu kan keturunan Lewi kan digelengser Pak. Di zaman Yesus kan diganti oleh para rabi. Yes, nah para rabi itu kan kemudian melengsarkan ke keimamatan orang Lewi. Nah sampai saat ini kan kaum Ortodoks itu masih keturunan jauh kaitannya dengan orang Farisi kan dan ahli Taurat pada waktu itu. Bukan lagi para kaum Lewi kan? Ya, bahkan Imam Zadok aja yang dari Saduki aja mereka katakan sesat kan. Tapi kita nggak berlari ke situ loh. Harusnya kenapa ditanya? Bapak ini harusnya nanya kok dilengserkan gitu. Ya harusnya kan berantem lagi dari zaman Yusuf sampai zaman Yesus berantem. Kan ditanya ke Billy Yahudi, kenapa orang Ortodoks Yahudi Ortodoks melengsarkan orang-orang Lewi? Ya, kalau menurut saya sih mungkin masalah Maleakhi ketiga nomor 9 sih. Perpuluhan. Enggak juga. Orang Yahudi nggak ada persepuluhan seperti gereja kan? Enggak lah, Lewi kan ada. Maleakhi 3:6.
Karena rebutan itu kali. Enggak juga. Saya nggak tahu Kan ya itu motifnya. bukan persepuluhan itu kan di dalam aturan Yahudi kan harus dibawa ke bait Allah. Kan sekarang nggak ada bait Allah, Pak Tristan. Gimana mereka mau Ya, bawa itu? Kan nggak ada lagi kan? Ini poin. Bait Allah. Ada yang mengatakan di zaman Yesus dirubuhkan di Yohanes 3, ada yang mengatakan di zaman Titus tahun 73. Enggak, kalau zaman Yesus itu dia baru selesai kalau tidak salah itu berapa tahun ya? 46 tahun deh. Jadi dia selesai, pas selesainya itu di tahun 69 kalau saya tidak salah sejarah ya. Setelah itu Jenderal Titus menghancurkan dia. Itu bait Allah itu kan dipugar oleh Herodes kan, Raja Herodes Agung itu yang pertama itu, dia memugar bait Allah itu. Tapi pembangunannya masih terus berjalan sampai selesainya waktu Yesus mengatakan rombaklah bait Allah dan akan membangun dalam 3 hari itu kan, itu sebuah ungkapan simbolis bukan menghancurkan bait. Orang-orang Yahudi berkata dia menganggap dirinya adalah bait Allah kan gitu. Ya maksud Yesus kan bukan bait Allah yang fisik, Pak. Iya. Betul. Oke. Sekarang tapi sekarang kan mereka masih mengharapkan bait Allah kan? Orang Yahudi. Memang iya, karena ajaran mereka itu sebenarnya pengorbanan yang dilakukan untuk menebus dosa dalam Yom Kippur itu sebenarnya bukan ajaran yang diajarkan Yesus pada nantinya. Sebenarnya itu sih poinnya. Jadi kesesatan orang ya, bentar dulu Pak. Iya, maaf. Berbeda makna. Yahudi memang dibantah oleh Yesus, selalu berantem terus sama debat terus sama orang-orang Yehuda. Ya, celakalah, kamu bunuh nabi-nabi. Kemudian nabi diutus kepadamu, kau lempari mereka dengan batu. Jadi ada apa ini gitu? Kok nabi-nabi dibunuh? Apakah ajaran Yehuda dan Yesus ini sama? Sampai dikatakannya sesat di Matius 22:29, sampai dikatakannya sudah tidak mengenal Tuhan di Lukas 18:32. Pak Tristan pernah dengar nggak? 19:5 dikatakannya apa coba? Tristan pernah dengar nggak? Kalau sekarang ini sudah ada 15:9. Bentar. Percuma mereka beribadah kepada aku. Ajaran adalah ajaran manusia gitu. Jadi ada perbedaan di sini di mana orang-orang yang ajarannya dahulu tidak benar. Ya. Jika kamu tidak benar daripada imam dan Farisi, maka tidak ada dalam dirimu. Jadi di sini jelas, karena ia bantah keimanan dan syariat daripada imam dan Farisi. Gitu loh Pak. Dan ketika Tuhan menunjuk dari Lewi untuk dijadikan Mesias, yakni penguasa, Lukas 24:21, padahal ialah yang kami harapkan untuk membebaskan Israel. Dari apa? Dari kebodohan, kemusyrikan, kemunafikan, kan gitu. Munafiklah ke Farisi. Ya, dari neraka gitu. Kalau ikut Yesus jalan yang benar. Memang iya, aku jalan kebenaran dan hidup. Yang salah harus kalau ada yang benar, bentar dulu. Kalau ada yang benar berarti ada yang salah. Siapa yang salah? Judaism. Pak Tristan, kan begini. Apa? Di dalam konsep Yahudi itu Mesias itu kan ada dua nih kalau kita tahu ya. Mesias itu ada dua. Mesias dari keturunan Efraim atau Yusuf yang disebut sebagai Mesias ben Yosef, dan Mesias dari keturunan Daud. Tidak ada Mesias dari keturunan Lewi, Pak. Bapak percaya nggak kata Yesus? Ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Kok rabi-rabi itu yang menentukan siapa yang harus jadi Mesias? Dari turunan siapa? Bukan rabi-rabi, Pak. Itu dari Tanak loh. Astaga. Mereka menafsir dari Tanak loh, Pak. Paham dalam Targum, kemudian kayak imam-imam itu kan kayak Hosea itu kan nama imam. Itu kan nama imam. Saya paham juga itu di situ. Maksudnya itu tulis tangan mereka itu tulis tangan manusia. Bukan berdasarkan pengilhaman atau wahyu. Itu kan jelaskan Yesus itu. Sungguh bodohlah umatku ini. Percuma mereka beribadah kepadaku. Mereka ajarkan ajaran manusia termasuk Mesias ini. Kok mereka yang harus ben Yosef, harus ben ini. Emangnya mereka Tuhan? Yang menunjukkan Tuhan. Itu loh, mau dari turunan mana? Rupanya Tuhan berkata lain kan? Dibuatlah Maria ini tidak punya bapak. Sementara yang disyarati oleh rabi-rabi, dia harus punya bapak, Mesias itu. Mampus kan? Enggak juga. Siapa yang mampus kan? Orang Yahudi.
Enggak, mereka tuh lebih teliti loh Pak Tristan. Mereka lebih teliti. Sekarang saya mau nanya sama Bapak. Nah, misalnya sekarang ini kemesiasan Yesus itu ditolak Yahudi berdasarkan pertama keturunan. Apalagi? Bukan keturunan Pak, bukan. Iya, mereka berkata harus ada bapaknya kan? Bukan. Yang ditolak itu karena pada waktu itu Yesus sedang memainkan Mesias ben Yosef, Mesias yang menderita. Kan orang Yahudi punya pemahaman dua Mesias, Pak. Mesias ben Yosef itu datang dulu sebelum Mesias ben Daud. Mesias ben Yosef ini adalah Mesias yang menderita sebelum itu. Dan Mesias yang akan mati. Kemudian Mesias ben Daud ini yang datang dalam kemuliaan, yang akan mengalahkan musuh-musuhnya, yang akan mendirikan kerajaan Daud. Itu gambaran orang pada waktu itu. Ketika itu, ya, itu mereka kan ketika itu kan mereka ada di dalam tekanan pemerintah Roma kan, di bawah penjajahan Roma. Iya, makanya mereka menarasikan tunggu dulu Pak. Surga, kan? Tunggu saya jelasin dulu Pak. Nah, karena itu tunggu dulu Tristan. Iya. Kan mereka tidak menerima Mesias ben Yosef, mereka menerima Mesias ben Daud itu. Nah, waktu Yesus datang dan kemudian masuk Yerusalem, mereka mengharapkan Yesus membuat sebuah revolusi untuk mengalahkan pemerintah Romawi pada waktu itu. Nah, karena Yesus tidak melakukan itu kan kemudian yang terjadi kan salah satu muridnya yaitu Yudas kemudian kecewa karena Yesus tidak melakukan revolusi dan dia kemudian membunuh dirinya dia. Nah, tapi orang Yahudi sampai hari ini mereka tetap mengharapkan Mesias yang akan membuat sebuah revolusi. Makanya keluarga Makabe itu disebut Mesias juga karena mereka membuat sebuah revolusi untuk mengalahkan penjajah kan. Nah, hari ini Yesaya 53 nggak mau dibaca ya. Ya, hari ini kita tahu di Israel ada Mesias baru umurnya sekitar 30-an. Ya, bahkan semua rabi-rabi tua di seluruh dunia, saya baca waktu itu dari Amerika saja datang cium tangannya dia loh, rabi yang baru ini yang dianggap sebagai Mesias. Dan dia itu berdoa di tembok ratapan di mana hanya rabi yang tua saja yang doa di situ. Tapi dia ini boleh doa di situ. Artinya mereka sedang mengharapkan Mesias ini akan terjadi di waktu-waktu akan datang ini. Apalagi kalau kita baca peta sekarang, kalau Pak Tristan membaca peta keadaan dunia sekarang, Pak Tristan akan melihat nanti. Udah belum? Kan yang sekarang jadi Perdana Menteri adalah Netanyahu lagi. Pak Tristan bisa menggambarkan apa impian orang Yahudi tentang Mesias. Udah belum? Ya lanjut Pak. Baca Daniel 7:14. Sambungkan ke Erubin 43. Mesiasnya itu bukan kayak Yanuka itu, kelemar-kelemar gitu. Mesiasnya itu bisa membuat satu bumi ini dijadikan budak olehnya. If the Messiah come, all the nation will be subservient to the Jewish people. Aduh, Bapak ini. Ya itu yang diharapkan orang Israel kan. Tapi kalau Pak Tristan belajar eskatologi Kristen, Pak. Waktu saya tanya sama Billy, itu. Bukan gini loh, Pak. Aduh, makanya di Matius 24:23 jika ada mengatakan Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kamu percaya. Maksudnya kata Yesus ini nanti akan ada yang menamakan dirinya adalah Al-Masih. Mesias, Al-Masih. Sama seperti dia. Nanti akan muncul itu. Kristen percaya kepada Yesus. Ngapain? Kami udah percaya Pak sama Yesus Pak. Siapa yang bilang nggak percaya? Kalau kami nggak percaya, kami kafir. Iya, udah harus dibaptis. Oh enggak lah. Kami umat Rasulullah. Gawat itu. Paksa. Pak Tristan, saya ada punya pertanyaan begini. Tadi saya sudah bertanya juga di Rumana itu, tapi belum dapat jawaban. Semoga Pak Tristan bisa menjelaskan. Maksudnya di dalam Quran itu disebut Isa Al-Masih atau Isa Alaihissalam. Ismuhu Al-Masih Isa ibnu Maryam. Itu kan ada surah Imran. Di surat apa itu Pak? Tadi saya lupa. Ismuhu nggak ada yang mau kasih saya dalilnya. Ismuhu namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi ketika Allah menggelarkan dia Al-Masih, ya masuk namanya juga karena kata sifat transitif menjadi objek. Al-Masih itu isim fa'il dari kata masaha, fi'il, kata kerja ya, masaha, pasten ya, masaha yang sah.
Mim sahatun itu alat, isim alat. Al-masih itu isim fa'il, orang yang menghapus. Apa yang dihapuskannya? Kebodohan, kemusyrikan, kemunafikan. Itu loh. Yang dihapuskannya adalah kekafiran yang dari para Bani Israel yang Allah laknat. Ya. An-Nisa 46, Allah telah melaknat kekafiran Bani Israel. Kemudian telah dilaknat dari para orang kafir dari Bani Israel oleh lisan Isa dan Daud. Al-Maidah 78. Jadi berapa? di sini Al-Maidah berapa? 78. Al-Maidah 78. Itu ada kata Al-Masih di situ. Enggak, Isa. Enggak, yang saya tanyakan tadi ada Al-Masih Ibnu Maryam ya. Itu. Dari Matuhu tuh. Tapi kalau lagi sibuk nggak apa-apa Pak Tristan, nanti kapan-kapan lah. Kalau itu kita. Iya betul. Kalau sibuk Pak Tristan nggak apa-apa. Tapi kalau percaya Imran 45 tadi ya harus dibaptis. Yesus kan memberikan contoh dibaptis, membaptiskan dirinya. Baru itu namanya mengikuti Yesus. jangan tangguh-tangguh. Iya, jangan tangguh-tangguh aja. Kalau kami mengikuti Isa, misalkan bukan kalian dulu lah, Bapak aja dulu, jangan kalian, Bapak aja kan. Oke, kalau Tristan mengikuti Isa, gini. Yesus tadi kan percaya. Bentar dulu Pak. Kok nggak tahu Isa? Pak Pendeta kan harus paham ya, yang namanya Yesus itu saya sudah tahu, saya sudah pelajari teman, hanya saja, ya kan? Ya, Isa itu kan perbedaannya kan membunuh babi, membunuh raja. Membunuh babi itu memang nubuatan Yeremia iya, tapi Bapak kan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, ya udah. Memang wajar Yesus itu membasmi babi, bahkan legion aja dimasukkan ke dia. Makanya harus dibaptis, jangan gantung. Oke, bentar ya, begitu. Saya bacanya. Isqalatil malaikati ya Maryam innallaha yubassiruka bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Imran 45. Imran 45 ya. Oke, makasih Pak Tristan. Namanya adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam. Al-Masih di situ kan pakai alif lam. Nah, itu masalah dari ada masih itu kan masih gitu ya, isim fa'il. Jadi masihun orangnya gitu. Saya kira ada di apa ya? Ada di Quran elektronik itu cuman ketik Isa Al-Masih keluar semua ayat-ayat yang ada tulisannya yang sama. Enggak lah, orang saya hafal ini. Kalau Quran saya tapi sudah di-sip sekarang ya, karena saya tidak pernah buka, malas lagi buka Quran. Ini kan masalah wajihan itu. Di Quran saya ini kalau saya ketik misalnya kata Isa Al-Masih, semua yang berbicara tentang Isa Al-Masih keluar semua. Enggak, tadi Pak David itu nanya yang Isa Al-Masih yang nyatu di situ ada enggak? Cuma ayat ini memang. Yang lain itu Isa, yang itu Al-Masih, yang lain Isa. Misalkan ya, inna masalah Isa indallah, enggak ada Al-Masihnya di situ. Kadang-kadang di Al-Maidah 17, laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Kafir mengatakan Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Enggak ada Isanya di situ. Yang Al-Masih dan Isa yang nyambung ini. Cuma ayat ini doang. Al-Masih Isa. Ya. Kalau kami ya mau ke toilet sebentar. Mana sekali kalau Isa Al-Masih itu merujuk kepada Yesua Hamasiyah, nah itu kan berarti Al-Masih itu diambil dari Hamasiyah kan? Iya, sebenarnya yang keji. Sebenarnya dari itu. Sebenarnya yang keji itu sebenarnya bukan kami ya, kalau tentang Isa. Itu Yahudi itu mengatakan Yesus digantung kemudian dirajam. Itu sudah dinubuatkan. Bahkan cara matinya sudah dinubuatkan. Dikubur. Sudah dinubuatkan cara matinya sebelum Romawi berkuasa. Karena kan cara matinya menggunakan cara mati hukuman Romawi. Tapi dirajam. Bahkan Romawi sebelum berkuasa sudah dinubuatkan cara matinya. Mereka menusuk. Yahudi tidak menuliskan Isa naik ke surga, nggak dituliskan. Atau ke langit.
Kalau di Quran, dikatakan Isa naik ke langit. Kok yang diserang Islam? Begini, bro, murid. Harusnya kalian debat sama Billy di sini nih. Weh Bel, gitu. Kok kalian nggak terima Isa gitu? Murid-murid Tuhan Yesus itu kan Yahudi. Jadi bagaimana dikatakan Yahudi tidak menulis? Jadi murid-murid Tuhan Yesus bukan Yahudi. Gini bro, Matius, Markus, menurut Yohanes. Separia di Kalau Lukas kemungkinan dia apa ya? Kemungkinan Lukas dia penganut Yahudi atau ibunya mungkin yang Yahudi. Di Sanhedrin 43A juga. Di situ disebutkan ada seorang Yesus bernama Yesus ben Yusuf apa nggak salah. Dia Ben Yusuf ya. Yesus apa gitu. Kemudian dia digantung di pohon, kemudian dirajam, mati, dikubur, nggak naik-naik. Nah, tulisan itu tahun berapa? Ya tanya sama Billy lah. Harusnya kalian debat sama Billy. Kalau kami nerima Yesus kok, kami nerima Isa, dia yang nolak. Iya, kalau terima Yesus baptis diri dulu. Ngapain dibaptis kok? Ajaran Isa di Kan Quran. Yesus memberikan contoh membaptiskan dirinya kepada Yohanes. Ajaran Isa di Quran. Gantung-gantung, Tista. Yohanes, ajaran Isa di Quran. Ajaran Isa di Quran itu Maryam 31. Jangan gantung-gantung. Allah mewariskan kepadaku sholat. Yesus adalah Tuhan. Mendirikan zakat. Jangan separuh-separuh. Ajaran Nanti Isa itu dimuntahkan. Maryam 31 mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itu yang kami ikuti. Caranya sebagaimana Kalau cerita Yesus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usalli. Kalau cerita Yesus di Alkitab kan cerita dari saksi mata. Nah, yang Yesus katanya tidak bangkit itu dari siapa? Ya itu yang kita harus tanya orang Sanhedrin itu dapat dari mana itu? Ya, kalau nanti muncul kalau nanti muncul abad ketiga itu udah nak masuk hitungan, masa 300 tahun, memangnya orang itu sudah umur 300 tahun lalu menulis. Katanya Rabi Nik itu munculnya di abad kedua, katanya lagi Talmud di abad ketiga keempat. Nah abad kedua. Kalian harus nyecar silsilahnya sampai ke abad ke-1. Nah, yang menceritakan tentang Yesus datang, mati, bangkit, naik ke surga, saksi mata semua itu. Mana yang lebih bisa dipercaya? Saksi mata semua yang bicara itu. Islam mengakui adanya Isa. Islam menerima Isa sebagai nabi dan rasul. Isa menerima. Bentar dulu dong. Oke, kawanku. Yahudi ada yang mengatakan Isa never exist. Yesus itu never exist. Ada. Contohnya si cicak Ishak itu. Kemudian ada juga. Dia dapat sumbernya dari mana? Saksi mata. Ada juga yang mengatakan ya namanya si Yesus. Soalnya Alkitab saksi mata semua. Jadi mau dibilang gimana kalau saksi mata banyak sekali begitu lalu muncul cerita Talmud baru yang berbeda langsung dipercaya. Harusnya diskusinya mana? Diskusinya bila objektif gitu. Itu dulu harusnya. Ya, nanti saya tanya Billy, kalau saya ketemu saya tanya ya siapa yang nulis itu. Minta silsilah apakah dia hidup? Apakah dia hidup sejaman dengan Yesus yang menulis itu? Lalu dia menyaksikan bahwa sebenarnya Yesus nak bangkit. Itu baru benar. Memang ada memang cerita memang yang diadakan oleh imam-imam itu, dia membayar penjaga-penjaga itu, pasukan-pasukan Romawi itu, penjaga kubur Yesus dia bayar untuk berbohong. Nah itu Tuhan sudah tahu akan ada cerita bohong, makanya Tuhan sudah suruh murid-muridnya menulis itu. Siapa lagi? Betul, Tristan. Coba tanya sama ini dulu di atas dulu. Pakai bahasa bahasa Syria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendeta Pak Rante, Pak Tristan, saya izin turun dulu ya. Saya ada mau ketemu. Oke, Pak. Ya. Makasih Pak Tristan untuk infonya, Pak Rante Perak, Pak Pendeta, Tuhan berkati. Ini urusan Tuhan Yesus berkati, bro. Ini kan urusan HAM ini. Kep haluk. Ya nggak apa-apa dong. Kita kan mana tahu kita juga diserang besok. Kep haluk. Ini nggak bisa bahasa Arab ya. Suriah kan Aram. Bahasa Syria. Suriah nggak bisa aku. Nggak bisa. Oh, ya udah kita turunkan aja orangnya. Kalau nggak bisa bahasa Syria. Kadang-kadang ada orang Suriah bisa bahasa Arab ya bisa. Kalau dia bahasanya bahasa Jawa ya raiso. Oh iya, apa-apa ya bisa. Oke, kita turunkan dia ya. Ya iyalah, orang salah koma. Itu urusan orang Islam. Biasanya masuk ke koma Dedi. Ya Allah. Turunin aja. Kan memang kondisinya begitu.
Sekarang aja di Maluku ada gempa itu, Pak Toro. 7,9 Richter. Gimana? Waduh. Udah ada banyak yang meninggal. 7,9 gila itu. Hampir 8. Kencang kali, Bah. Kencang itu. Kapan kita turun? Tadi malam. Kapan kita turun? Ya tadi malam ada beritanya. Kalau mau turun ke sana cek dulu lah kondisinya. Coba di YouTube. Tergantung juga kedalamannya, tergantung Lamanya. Baru jaraknya dari pusat gempa. Aku turun lah Pak Trosiki ya, izin pamit ya. Thank you. Iya, thank you. Tapi jangan lupa dibaptis ya. Udah gantung-gantung, jangan gantung-gantung. Oke, lanjut. Yesus tuh gak pernah ngebaptis orang loh. Tapi Tuhan Yesus suruh baptis, ikut perjamuan juga. Kalau kalian mau baptis di Islam itu baca Al-Baqarah 136. Kan darah Yesus itu darah memeteraikan perjanjian, kan perjanjian baru. Jadi kalau baptisan Allah ikut perjamuan dan percaya perjanjian baru begitu. Kalau mau ikut Yesus. Daripada baptisan manusia, lebih baik baptisan dari Allah. Singgullah. Thank you. Udah minta baptisan roh. Nah, nanti setelah terima Yesus akan mendapat baptisan roh begitu. Terima dulu, baptis dirimu dulu. Ini tinggal saya sendiri Pak ini. Mana ini teman-teman muslim? Sudah turun semuanya karena mereka takut sama Tristan tadi. Karena dihantamnya nanti itu muslim yang biasa. Aduh. Assalamualaikum Pak Toro, host. Waalaikumsalam. Assalamualaikum NKRI. Salam. Salam. Bapakku setia, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Shalom. Waalaikumsalam. Salam bro. Ketemu lagi kita nih. Kalau dengan Pak Muhammad kalau diskusi sedikit enak ya dibandingkan dengan lain-lain itu. Ya harus dong, harus santai aja kita mah, yang penting kita sebangsa setanah air lah. Jangan sampai nggak jelas gitu gara-gara kita pesan kosong apa sih gitu. Masa kita jadi musuh, kita ini sebangsa setanah air loh Pak. Iya betul. Kalau saya sebenarnya kalau diskusi saya tidak pernah memusuhi orang ya. Cuman saya tidak mau kalau dia berbicara itu yang tidak benar. Nah itu saya paling tidak suka itu. Iya. Saya langsung suka motong. Kalau dia mulai menarasikan sesuatu saya lihat bukan begitu, salah narasi kamu tidak benar. Mungkin mereka suka saya seperti itu ya. Saya paham lah Pak ini pasti ya, saya paham. Pak Toro, gimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Oh, puji Tuhan Bapak sampai sore ini luar biasa kabarnya sehat. Yes. Asik, mantap. Saya juga baru sampai nih dari Bekasi, baru sampai ya beberapa jam yang lalu lah di rumah di Sukabumi nih. Oh iya Pak ya. Jadi dingin kalau di sini malah di kaki Gunung Gede dingin. Pakai jaket yang tebal. Enggak juga sih, dingin tuh maksudnya kayak adem-adem enak aja lah. Kalau malam iya bener harus pakai jaket. Iya, tapi kalau udah kebiasaan nanti kan udah biasa lama-lama di situ kan nggak pakai jaket yang tebal lagi kan kalau malam. Karena mungkin suhunya aja kan karena baru Bapak sampai ke sana. Iya benar. Kalau Pak Toro itu posisi di mana sih sebenarnya? Di Sumatera, Pak. Sumatera tuh maksudnya daerah mana tepatnya kotanya gitu? Dekat Aceh, perbatasan Aceh Sumatera, Pak. Oh, jauh juga ya. Tapi bisa dijangkau pesawat, Pak. Maksudnya kotanya kota apa tuh? Saya belum paham tuh. Di salah satu pulau, Pak. Di salah satu pulau itu Nias. Bapak dengar Nias? Iya, paham. Nias. Di situ Nias dulunya kan, dulu di Nias begitu. Nah, tapi aku kemana-mana, bukan hanya di Nias aja, keliling. Karena udah maklum ya,
pendeta toh, pewarta ya, kabar baik, ya, bukan hanya satu kota, begitu. iya, ya, paham saya. Kalau Pas Dia ini di mana posisi, Pak? Kalau saya Sulawesi Utara, Manado. Oh, ya. Saya kakak ipar saya yang kemarin kena stroke itu juga orang sana, keturunan sana, farmnya itu Londah, Pak. Oh iya, Londah, Manado, betul. Jadi di keluarga saya pun ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi saya orang Sunda. Saya nikah sama orang Bima NTB itu. Nah, kakak istri saya itu nikah juga sama orang Manado yang Londah itu gitu. Jadi papihnya, kakak saya punya papi itu Pak Londahnya itu Kristen gitu. Nah, tapi anaknya yang nikah ke kakak istri saya itu Muslim gitu, Pak. Begitu, Pak. Oh iya, dia sudah campur. Iya, makanya sudah guyub kalau kita masalah perbedaan itu udah selesai gitu. Sudah apa ya, saling menerima perbedaan itu memang sudah berlaku di dalam keluarga, memang berbeda. Ya, masih ada perdebatan, ya, gitu, bukan berdebat, ya, diskusi santai ya, hal yang tidak mesti saya jadi berantem gitu. Ya, udah biasa aja. Belum ada pancingan dari pihak. Ada Pak, saya lihat begini ya. Ada satu kasus saya dengar begini ya. Perempuan Kristen yang masuk Islam itu disarankan oleh ustadznya itu untuk pisah dari suaminya, dan ustadznya itu mau memberikan laki-laki kepada si istrinya yang ikut Islam ini. Nah, itu saya lihat itu sampai kaget sekali itu. Itu kan mau memisahkan, kan mau menceraikan, lalu sudah dia kan sudah tahu punya suami. Gimana? Istrinya Kristen. Nah, ya sama-sama Kristen kan, suami istri. Oh iya. Lalu istrinya itu masuk Islam. Gara-gara mau kawin masuk orang Islam gitu. Bukan. Istrinya baru terima Islam. Jadi istilahnya ketika dia jadi Islam, ini dari pihak Islam ini, dari pihak yang Islam ini mengajar ini yang ibu ini, mengajarkan ini ibu ini untuk pisah dari suami karena sudah beda agama. Lalu bukan hanya pisah dari suami, tetapi mereka akan menyediakan laki-laki untuk si ibu ini. Waduh, baru saya dengar itu. Iya, kasusnya Pak. Orang yang itu sudah meninggal Pak. Orang yang ustadz itu yang saya bilang itu. Dia Sulawesi Utara juga. Itu yang nulis buku siapa itu? Siapa itu yang sudah tua-tua itu? Yang mati sedang berdoa itu? Siapa dia? Di masjid itu? Belum, nggak tahu saya tuh. Saya baru dengar ini kasus. Siapa itu yang nulis buku itu? Saya lupa ya. Itu kejadian berapa tahun lalu ya? Kejadiannya sudah berapa tahun lalu? Apologet ya? Iya, dia nulis buku untuk untuk menyudutkan Kristen begitu. Oh, yang mana itu? Orangnya kecil, hampir saya. Nah, kecil betul, kecil. Itu namanya. Ya. Waduh. Yang penting, hampir saya sebut